Oke bosku, selamat datang di channel Infonika. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk pada kesempatan ini saya akan kembali membahas untuk cara belajar merakit power supply, entah itu untuk power amplifier atau untuk PSU lainnya. Di sini untuk SMPS atau power supply dengan jenis switching, saya menggunakan topologi HB atau hybrid. Saya jelasin kemarin, itu sistem kerja setiap bagian-bagian dari SMPS tersebut. Sekarang saya akan jelaskan pada bagian langsung komponennya di setiap langkah ya. Maksudnya dari input AC filter ke DC filter, itu nanti saya akan jelaskan bagaimana menentukan ukuran komponen dari target daya output yang akan kita inginkan. Di sini sudah terlihat sebuah SMPS rakitan dari PCB bolong ya. Ini sebagai contoh sampel untuk praktek. Jadi kalau untuk penggunaan jangka panjang atau untuk kualitas yang lebih bagus, PCB-nya harus lebih bagus dan kokoh ya, serta penempatan komponennya juga harus rapi supaya enak dipandang. Di sini saya menggunakan bahan-bahan seadanya untuk trafolas, ini ya trafolas, dan PWM ini bukan PWM ya, ini power supply untuk catu daya 12 volt. Fungsi dari catu daya 12 volt ini untuk mensuplai IC PWM dan untuk relay soft start, supaya saat pertama kali SMPS kita colokin ke listrik itu tidak membuat SMPS kita jelek ya, atau bukan MCB kita tidak jelek karena SMPS kita ada sistem soft start atau anti jegleknya ya. Dan SMPS ini mempunyai dua skema. Saya akan bahas skema pertama, yaitu saya akan perlihatkan seperti apa skemanya. Jadi saya akan tepikan dulu ini SMPS sebagai sampel untuk bahan prakteknya. Jadi di sini sudah saya siapkan atau saya gambarkan ya. Walaupun tidak rapi tapi semoga bisa dimengerti. Yang untuk pertama itu ada namanya bagian AC filter. Fungsi dari AC filter tersebut apabila ada gangguan kelistrikan di area input PLN atau listriknya, seperti misalkan kita menggunakan untuk audio ataupun untuk supply audio video ya, itu akan berpengaruh apabila tidak menggunakan rangkaian AC filter. Jadi kalau misalkan ada gangguan, misalkan kita menghidupin motor listrik sehingga colokan yang terhubung ke listrik tersebut menghasilkan percikan listrik atau percikan api saat kita menghidupkan motor listrik tersebut, itu akan menghasilkan noise. Jadi noise tersebut bisa masuk ke rangkaian audio video yang kita sudah rakit. Jadi power supply itu harus bagus dan aman dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti gangguan audio video. Jadi untuk komponennya cukup sederhana, yaitu ada bagian awal ini ya, bisa kalian pasang sekring. Untuk sekring kalian bisa gunakan untuk misalkan SMPS tersebut kalian rancang di 1000 watt. 1000 watt itu kalau untuk daya murninya sekitaran 5 ampere ya, atau sekitaran 6 ampere atau 1200 watt. Nanti kalian bikin aja kali 2. Misalkan sekringnya diganti dengan 6 atau 7 ampere. Jadi 2 kali dari daya yang dibutuhkan. Kalau misalkan SMPS-nya 450 watt, ya sekringnya kalian gunakan saja 4 ampere.
Jadi kalau SMPS-nya bekerja di daya maksimal, screen-nya masih aman, atau tegangan listrik PLN-nya drop banyak, maka ampernya akan besar, ya, ampernya besar, jadi screen-nya kalau kecil itu akan putus. Jadi usahakan 2 kali lipat itu minimal ya, kalau lebih besar sedikit nggak masalah. Cuman kalau konslet nanti screen-nya nggak bisa putus ya, jadi percuma, pengamanan tidak ada atau safety-nya kurang ya. Jadi cukup 2 kali aja. Kemudian setelah screen masuk ke ini 0,1 mikrofarad 275 volt, itu tegangan kerjanya. Untuk bentuknya seperti ini. Ini namanya kapasitor MKF yang diparalel dengan input AC PLN. Kemudian ada lagi yang namanya gulungan emitter atau induktor ya. Seperti ini. Ini namanya gulungan emitter. Ada bagian awal lilitan dan akhir lilitan. Dan biasanya saya menggunakan ini untuk awal lilitannya sebagai input dan akhir lilitannya sebagai output. Seperti ini ya. Dan ada juga yang menggunakan trafo toroid seperti ini. Dan untuk gulungan ini kalian usahakan kawatnya harus mampu untuk menghandle daya yang kalian targetkan. Misalkan kalian menginginkan daya SMPS tersebut bekerja di 1000 watt, jadi minimal kawat ml ini harus 0,8 mm atau lebih juga bisa. Dan untuk nilai mikrohenry ini bisa diperlukan, bisa tidak ya. Jadi kalau untuk nilai mikrohenry ini yaitu per 30 ampere 1 milihenry. Jadi emitter kalau terlalu kecil, misalkan ini ya, ini terlalu kecil, nanti kalau di beban berat dia akan terbakar, itu tidak aman. Jadi gunakan dengan tepat komponennya atau kawat ml-nya harus benar-benar pas. Kemudian masuk lagi kapasitor yang sama yaitu 0,1 mikrofarad 275 volt AC. Ini bagian filter AC. Setelah AC filter sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke jalur soft start ya. Soft start ini bisa penting sekali apabila kita menggunakan daya yang di atas 1000 watt atau MCB rumah kita yang dayanya rendah itu tidak ngetrip. Kita bisa pasang dengan komponen seperti ini. Ini namanya NTC. Apabila suhu normal, dia memiliki nilai tahanan ya, tertulis di sini 8D atau 11 ya. Itu artinya dia terukur 11 ohm. Ada juga yang 40 ohm, ada juga yang 20 ohm. Jadi seperti resistor, tetapi apabila sudah panas, dia nilainya akan hilang ya, atau resistansinya akan hilang seperti sebuah kawat yang terhubung atau konslet ya. Jadi setelah panas, nilainya, resistansinya jadi turun atau mendekati 0. Jadi fungsinya itu di seri dengan input PLN seperti ini. Ya, bisa kalian lihat di seri dengan input PLN. Dan bisa kalian bypass dengan relay setelah SMPS nanti bekerja. Untuk relay sendiri, kalau 2000-an watt atau 1000-an watt ke atas, kalian bisa gunakan relay kotak seperti ini ya, yang bekerja di 24 volt. Ini ampernya cukup besar, jadi aman untuk daya yang besar. Kalau untuk daya yang di bawah 1000-an watt, kalian bisa gunakan relay seperti ini, tapi yang berkualitas ya, jangan yang abal-abal. Nanti kualitas SMPS kalian akan buruk. Nah, jadi seperti ini. Kalian bisa pasang di sini, ini 12 volt ya. Nah, setelah bagian ini selesai,